Selamat siang, nama saya Gwiliani Mariskosti Angelina, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017 dengan nomor induk mahasiswa 170388201045. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Ahada Wahyusari MPD. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang landasan neurologis dalam bahasa. Adapun yang dibahas dalam video ini, yang pertama adalah teori neurologis, yang kedua adalah struktur dan organisasi otak manusia, yang ketiga adalah otak manusia versus otak binatang, yang keempat kaitan bahasa dan otak, yang kelima adalah kelainan wicara atau kelainan berbicara. Yang keenam adalah perbedaan otak pria dan otak wanita. Pembahasan pertama adalah teori. Perkembangan bahasa pada manusia itu berkaitan dengan perkembangan biologisnya. Perkembangan biologis adalah perkembangan individu yang berkaitan dengan perubahan fisik individu tersebut seperti pertambahan tinggi, penambahan berat badan. Nah, selain faktor biologis, ternyata ada faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa pada seseorang, yaitu faktor neurologis. Faktor neurologis ini membahas kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Oleh karena itu, faktor neurologis inilah yang dapat menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa tetapi hewan tidak. Pembahasan yang kedua yaitu struktur dan organisasi otak manusia. Holloway mengemukakan bahwa ada 4 tahapan dalam perkembangan otak. Yang pertama itu ada tahap perkembangan ukuran, adanya perubahan reorganisasi dalam otak, munculnya sistem fiber yang berbeda-beda di daerah-daerah tertentu melalui korpus kolosum. Dan yang keempat, munculnya 2 hemisfer yang asimetris. Oleh karena itu, otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, batang otak, dan sistem limbik. Setiap bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Otak besar memiliki kemampuan untuk analisis, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, memori, dan kemampuan visual. Yang kedua, otak kecil berfungsi sebagai mengontrol banyaknya fungsi otomatis otak, diantaranya mengatur sikap, posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Dan yang ketiga itu adalah batang otak. Batang otak ini fungsi dasarnya adalah mengatur fungsi dasar, yaitu pernapasan seperti denyut jantung, suhu tubuh, proses pencernaan, dan sumber insting dasar manusia ketika akan terjadi bahaya atau fight or flight atau lawan atau lari saat datangnya bahaya. Dan yang keempat adalah sistem limbik. Sistem limbik ini berfungsi sebagai penghasil perasaan atau mengatur produksinya hormon. Rasa haus, rasa lapar, rasa senang, metabolisme, dan juga pengingat atau memori jangka panjang. Yang ketiga yaitu otak manusia versus otak binatang. Di samping bentuk tubuh dan ciri fisik lainnya, yang membedakan manusia dari binatang adalah otaknya. Dibandingkan dengan binatang lainnya seperti anjing dan monyet, volume otak manusia memang lebih besar. Akan tetapi, yang memisahkan manusia dari kelompok binatang bukanlah ukuran atau bobot otak tersebut. Manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi otaknya berbeda, sehingga dari penggunaannya dalam hal berbahasa berbeda. Pembahasan yang keempat adalah hubungan otak dengan bahasa. Nah, dari struktur organisasi otak manusia memiliki peranan penting dalam berbahasa. Menurut Brown,
Bahasa adalah seperangkat simbol baik vokal maupun visual yang sistematis, mana suka, mengkonvensionalkan makna kata yang dirujuk dan dipakai untuk berkomunikasi oleh manusia dalam sebuah komunitas atau budaya wicara dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama. Nah, setelah simbol tadi diterima, dicerna dan diolah, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan, dan di daerah inilah bunyi-bunyi bahasa tadi dipilah-pilah menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya akan menjadi kalimat. Bahasan yang kelima adalah gangguan bicara. Kelainan berbicara adalah adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengan fungsi organ bicara. Keterlambatan atau kelainan mungkin bervariasi dari yang ringan atau yang tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Gangguan bicara ini biasanya berhubungan dengan kesulitan menghasilkan bunyi-bunyi yang spesifik untuk bicara dengan gangguan dalam kualitas suara. Ada beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan berbicara sebagai berikut. Adalah kelainan organ bicara. Kelainan organ bicara ini seperti lidah pendek, kelainan bentuk gigi, terus kelainan bibir sumbing, deviasi septum nasi, adenoid atau kelainan laring. Nah, pada lidah pendek itu terjadi kesulitan untuk menjulurkan lidah sehingga kesulitan untuk mengucapkan huruf T, N, dan L. Kelainan bentuk gigi atau mandibula itu mengakibatkan suara desas seperti F, V, S, Z, dan T. Kelainan bibir sumbing biasanya mengakibatkan penyimpangan resonansi atau bunyi. Nah, biasanya itu huruf S, K, dan G. Ketiga adalah retardasi mental atau kurangnya kepandaian seorang anak dibandingkan anak lainnya yang seusianya. Retardasi mental ini penyebabnya dari gangguan bahasa itu keterlambatan bahasa yang disertai dengan keterlambatan dalam bidang pemecahan masalah visuomotor. Keempat adalah genetic hereditary atau kelainan kromosom. Nah, gangguan ini adalah kelainan genetik yang menurun dari orang tuanya. Biasanya terjadi pada satu atau kedua orang tuanya. Nah, gejalanya adalah keterlambatan anak tersebut sebelum usia 2 tahun itu belum dapat berbicara atau sulit berbicara. Yang kelima adalah kelainan sentral. Gangguan berbahasa sentral adalah ketidaksanggupan seseorang untuk menggabungkan pemecahan masalah dengan kemampuan berbahasa yang selalu lebih rendah. Jadi orang-orang seperti yang memiliki kelainan sentral ini biasanya hanya menggunakan mimik atau mimik wajah untuk menyatakan keadaannya. Jadi mereka sering mengalami kesulitan belajar. 6 adalah autisme. Jadi autisme ini adalah gangguan bicara dan bahasa yang berat karena disebabkan karena autis. Jadi gangguan perkembangannya itu ditandai dengan adanya gangguan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Yang keenam adalah perbedaan otak wanita dan otak pria. Menurut Abdul Chair, tahun 2009 halaman 134, letak keunggulan otak wanita itu yang pertama, otak wanita itu lebih seimbang dibandingkan otak laki-laki. Jadi penggunaan otak kiri dan penggunaan otak kanan itu secara serentak membuat wanita itu lebih cepat atau lebih lincah dalam soal verbal dibandingkan pria. Dan yang kedua itu adalah otak wanita lebih tajam. Jadi otak wanita ini tajam baik penglihatan, pendengaran, daya ingat, dan perasaan. Yang ketiga itu otak wanita itu lebih awet dan selektif. Jadi otak pria itu mengerut lebih cepat daripada otak wanita, dan otak wanita itu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan metabolisme otak atau pemakaian energi oleh otak dan pada umumnya, sedangkan kecepatan metabolisme pria semakin boros energi ketika bertambahnya usia.
Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk pendengarnya. Terima kasih.